Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarmu? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, sudah siap belajar belum? Ayo semangat belajarnya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 1C, subtema 3, pembelajaran 6. Temanya tentang kegiatan sore hari. Ini dia contoh gambar kegiatan di sore hari. Kita bisa bermain dengan teman-teman di sore hari. Selain itu, apa saja ya? Coba kita cari. Nah, kegiatan pembelajaran di pembelajaran 6 ini yang pertama, kosakata kegiatan sore hari dengan membaca teks tentang kegiatan sore hari dan menceritakan kegiatan yang dilakukan sore hari. Kemudian yang kedua, kita akan belajar aturan di rumah pada sore hari dengan mengamati gambar tentang perilaku baik dan mendengarkan pembacaan teks tentang mematuhi aturan di rumah pada saat sore hari. Yang ketiganya, kita belajar membandingkan bilangan dengan menentukan urutan bilangan yang terletak sebelum, sesudah, atau di antara bilangan yang lain. Sekarang teman-teman, ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca cerita berikut. Di sini sudah terlihat gambarnya ya. Baik, judulnya dari cerita ini adalah Menyiram Tanaman. Judulnya Menyiram Tanaman. Di belakang rumah Bella banyak tanaman. Tanaman tumbuh subur. Ayah mengajak Bella menyiram tanaman. Ayah mengatakan pada Bella bahwa tanaman butuh air. Tanaman kembali segar setelah disiram. Kita lihat di gambarnya, ada ayah dan Bella yang sedang menyiram tanaman. Ayah menyiramnya dengan air menggunakan selang, sedangkan Bella menyirami tanaman dengan air menggunakan gembor. Gembor itu adalah alat penyiram tanaman. Yuk diingat-ingat ceritanya. Karena setelah ini, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang mengajak Bella menyiram tanaman? Jawabannya, ayah. Yang kedua, di mana Bella menyiram tanaman? Bella menyiram tanaman di belakang rumah. Pertanyaan yang ketiga, alat apa yang digunakan untuk menyiram tanaman? Yang digunakan ayah itu adalah selang, dan yang digunakan Bella adalah gembor atau penyiram tanaman. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, bagaimana tanaman setelah disiram? Apakah layu atau segar kembali? Jawabannya, tanaman kembali segar. Betul. Yang kelima, tanaman apa saja yang ada di rumahmu? Kalau yang kelima ini boleh dijawab bebas. Teman-teman bisa lihat halaman rumahnya. Ada tanaman apa saja di sana? Ya, kalau di rumah ibu ada tanaman bunga mawar. Kalian bebas mengisi ya sesuai keadaan di rumah masing-masing. Sekarang ayo kita bercerita. Kita amati lagi gambar yang tadi ya. Menurutmu apakah perilaku anak dalam gambar itu baik? Apakah perilaku Bella yang ikut membantu ayah menyirami tanaman ini baik?
Ya, tentu saja baik ya. Selain membantu orang tua, juga membantu tumbuh-tumbuhan ini agar bisa tumbuh dengan baik. Sekarang coba ceritakan perilaku baik apa saja yang bisa dilakukan di rumah pada sore hari. Bisa membantu orang tua, ya, membantu ayah, merapikan halaman, contohnya. Bisa juga membantu ibu, mempersiapkan masakan, bisa juga bermain bersama teman-teman, atau bisa juga belajar. Kita bisa mengisi waktu sore hari dengan berbagai kegiatan baik. Sekarang, ayo membaca. Ibu akan contohkan dulu. Setelah itu, teman-teman di rumah ikuti ya pelan-pelan. Di kalimat yang pertama akan Ibu baca, Ayah dan Bella menyiram tanaman. Ayo sekarang giliran teman-teman baca. Ayah dan Bella menyiram tanaman. Betul. Ayah dan Bella menyiram tanaman. Sekarang kalimat yang kedua. Tanaman disiram setiap hari. Ayo teman-teman dibaca. Tanaman disiram setiap hari. Kita lancarin ya. Tanaman disiram setiap hari. Sekarang kalimat yang ketiga. Tanaman Bella tumbuh subur. Ayo dibaca. Tanaman Bella tumbuh subur. Tanaman Bella tumbuh subur. Alhamdulillah teman-teman, harus banyak belajar baca ya, agar bacaannya semakin lancar. Setelah ini apa ya? Coba kita lihat. Ayo berlatih. Di halaman ini kita akan berlatih untuk melengkapi kalimat dengan kata yang sudah tersedia. Baik, kita lihat dulu ya kalimat yang tersedianya ada apa saja. Yang pertama ada kata halaman. Kemudian ada kata bunga. Ada lagi disiram. Di sebelahnya warni. Banyak. Ada 5 pilihan kata untuk melengkapi kalimat. Baik, sekarang kita baca yang pertama. Bella senang menanam halaman, atau menanam bunga, atau menanam disiram, atau menanam warni, atau menanam banyak. Jawabannya menanam bunga. Kalau begitu, bunganya kita coret karena sudah kita pilih. Sekarang nomor 2. Bella menanam bunga di mana? Jawabannya di halaman rumah. Ya, baik, halamannya kita coret. Sekarang nomor 3. Bunga di halaman rumah Bella berwarna titik-titik. Berwarna disiram warni atau banyak? Berwarna warni. Betul, berwarna-warni. Yang warninya dicoret ya. Nomor 4. Bunga titik-titik. Bella setiap hari. Nah, bunganya di apa? Disiram Bella setiap hari. Oke, dicoret disiramnya. Wah, langsung ketahuan ya. Pasti jawaban yang 5 ini rumah terlihat asri karena tinggal satu pilihannya. Banyak tumbuhan. Alhamdulillah, sudah lengkap semuanya kalimatnya. Ya, sekarang kita lanjut. Baik teman-teman, Ibu akan lanjutkan ceritanya. Kali ini judulnya Menjelang Malam. Hari semakin sore. Sebentar lagi langit gelap. Karena itu ayah menutup jendela rumah. Jendela ditutup agar nyamuk tidak masuk. Sedangkan Ibu dan Bella bekerja di dapur. Ibu dan Bella menyiapkan makan malam. Di sini di gambar bisa kita lihat Bella sedang mencuci piring dan Ibu sedang memotong sayuran. Ibu dan Bella mempersiapkan
makan malam di dapur, sedangkan ayah merapikan rumah, termasuk menutup jendela-jendela yang sebelumnya dibuka. Karena menjelang malam supaya nyamuk-nyamuk tidak masuk ke rumah. Oke, teman-teman. Baik, teman-teman, masih pada semangat kan? Sekarang kita akan berlatih menyusun kata-kata yang masih acak ini menjadi kata-kata yang bermakna. Oke, dimulai dari kata yang pertama. L-N-I-G-A-T. Kita susun menjadi langit. Tambahkan N, G, dan I. Sekarang D-U-R-A-P. Kita susun menjadi kata depannya D. Dapur. Tambahkan huruf A, U, dan R. Lanjut, yang ketiga ada N-A-M-U-Y-K. Cluenya di sini diawali huruf N. Menjadi kata nyamuk. Baik, selanjutnya ada A, L, E, N, J, E, D. Kita susun menjadi kata jendela. Baik, satu lagi di sini ada IUB. Seharusnya diawali dengan huruf I menjadi kata ibu. Oke teman-teman, sudah lengkap semuanya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan. Ibu penasaran dan ingin sekali mendengar cerita kalian tentang apa yang kamu, ayah, dan ibumu lakukan pada sore hari sebelum senja hari. Jika ada waktu, nanti kita bercerita ya. Baik teman-teman, sekarang kita mulai berhitung ya. Kita akan berhitung dari 11 sampai 20. Kita berhitung maju. Sama-sama. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekarang coba kita berhitung mundur dari 20 sampai 11. Ayo sama-sama. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11. Alhamdulillah. Ibu sertakan urutan bilangan ini agar teman-teman lebih mudah saat mengisi soal-soal yang akan kita kerjakan tentang bilangan sebelum, bilangan di antara, dan bilangan sesudah ya. Sebelum, sesudah, dan di antara. Kita mulai dari yang pertama. 15 di sini terletak sesudah berapa? Coba kita lihat 15-nya. Ini 15. Terletak tepat sesudahnya 14. Jadi kita isi 14. Sekarang yang kedua, 12 terletak tepat sebelum 12-nya kita lingkari dulu. 12 terletak tepat sebelumnya 13. Jadi kita isi 13. Dilanjut 19 terletak di antara berapa ya? Coba kita lihat dulu 19-nya. Nah, jika yang ditanyakan adalah di antara, berarti kita lihat bilangan sebelum dan bilangan sesudahnya. Sebelum 19 ada 18. Tulis 18. Dan sesudah 19 ada 20. 19 terletak di antara 18 dan 20. 18, 19, 20. Urutannya seperti itu. Ditulis ya. Nah, sekarang titik-titik terletak di antara 16 dan 18. Coba kita tandai dulu 16 dan 18-nya. Ya, ini dia. Nah, bilangan berapa yang ada di antara 16 dan 18? Jawabannya adalah 17. Kita tulis di sini 17. Seperti ini teman-teman caranya ya untuk melihat bilangan
sebelum, sesudah, dan antara. Oke, sekarang coba agar Ibu lebih tahu apakah teman-teman sudah paham atau belum. Di sini bisa lihat ya, di yang pertama sudah ada contohnya 12 terletak tepat sesudah 11. Kita buktikan ya, 12-nya mana nih? Ini dia 12. Terletak tepat sesudah 11. Betul ya? Sekarang 16 terletak tepat sesudah 16 ini terletak tepat sesudahnya 15. Kemudian yang bawahnya cara mengisinya sama, diisi terletak tepat sesudah berapa? Sesudah berapa ya? 15 terletak tepat sesudah 14. 19 terletak tepat sesudah 18. Nah, sekarang di bagian kanan ada sebelum. 15 ini terletak tepat sebelum berapa ya? 15 terletak sebelum 16. Nah, sekarang 12 terletak tepat sebelum, kita lihat 12-nya ini 12 terletak tepat sebelum 13. Yang di bawahnya sama cara mengisinya. 19 terletak tepat sebelum 20. 14 terletak tepat sebelum 15. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada 14 terletak tepat sesudah. 14 ini terletak tepat sesudah 13. Nah, sekarang kita mulai mencari di antara titik-titik terletak di antara 12 dan 14. Coba kita lihat antara 12 dan 14 ada bilangan berapa? Ada 13. Betul. Sekarang yang di bawahnya 12 terletak di antara, kita lihat 12-nya yuk. Di antara berapa? Sebelum 12 ada 11. Jadi kita tulis 11. Dan sesudah 12 ada 13. 12 terletak di antara 11 dan 13. Yang di bawahnya sama caranya. 14 terletak di antara, 14 ini terletak di antara 13 dan 15. Diisi ya. Nah, yang di bawahnya juga sama seperti yang di atas. Titik-titik terletak di antara 15 dan 17. Di antara 15 dan 17 ada 16. Kemudian titik-titik terletak di antara 14 dan 16. 14 dan 16 di antara keduanya ada 15. Kita isi 15. Untuk yang di sampingnya cara mengerjakannya sama. Dilihat bilangan sebelumnya, bilangan sesudahnya, dan bilangan di antaranya. Baik. Teman-teman semua, pada bagian ini kita tinggal memberi tanda centang jika kita sudah mengerjakan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Yang pertama, bermain tidak sampai hari gelap. Jika kalian sudah melakukannya, beri tanda centang. Nah, kemudian mandi sore, apakah kalian melakukan? Jika iya, beri tanda centang. Jika tidak, jangan beri tanda centang. Selanjutnya, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Jika teman-teman melakukannya, beri centang. Jika tidak, jangan diberi centang. Lalu, menutup jendela kamar. Jika telah melakukan, diberi lagi tanda centang. Jika belum, jangan diberi tanda centang. Terakhir, menyalakan lampu saat menjelang malam. Apakah teman-teman sudah melakukannya? Oke, di sini adalah beberapa kebiasaan baik yang bisa kita lakukan di sore hari loh teman-teman. Jika belum melakukan, coba yuk hari ini, sore ini kita lakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Wah, sudah selesai. Kita sudah selesai mempelajari tema 1C, subtema 3, pembelajaran 6. Ibu harap dari pembelajaran
pembelajaran kali ini di kegiatan sore hari, teman-teman semua bisa selalu melakukan kebiasaan baik pada sore hari. Juga dapat bergiliran bermain bersama teman, mau meminjamkan mainan kepada teman, dan selalu menghormati orang yang lebih tua, serta selalu menolong teman yang kesulitan. Dipraktikkan ya pembelajaran ini. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya telah menyimak dengan baik. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.